Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan dakwah Rasulullah bukan hanya penuh kasih sayang, tetapi juga tegas terhadap pengkhianatan. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu sejarah yang besar, keras, tapi syarat pelajaran, yaitu kisah Bani Quraisyah, suku Yahudi yang mengkhianati perjanjian ketika umat Islam sedang perang Khandaq. Sebelum masuk ke pembahasan, buat teman-teman jangan lupa dukung channel sederhana ini. Bismillah, mari kita bahas. Sebelum perang ini terjadi, kota Madinah sudah mengalami banyak ujian. Kaum muslimin baru saja menghadapi perang Khandaq atau perang Ahzab, sebuah blokade besar-besaran dari luar kota. 10.000 pasukan Quraisy dan sekutunya mengepung Madinah. Umat Islam menggali parit sepanjang kota hanya untuk bertahan. Di dalam kota Madinah ada 3 suku Yahudi saat itu. Bani Qainuqa diusir setelah berkhianat dan menyerang seorang muslimah. Lalu Bani Nadir diusir karena berusaha membunuh Nabi dengan batu. Dan hanya tersisa Bani Quraisyah yang masih diberi amanah oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga bagian selatan Madinah. Rasulullah tetap berbaik sangka dan tidak mengusik mereka, sampai suatu hari kepercayaan itu dikhianati. Ketika perang Khandaq sedang berlangsung, seorang tokoh Yahudi bernama Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir yang sudah diusir, datang diam-diam ke benteng Bani Quraisyah. Beliau memprovokasi pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, agar mencabut perjanjian setia dengan Rasulullah dan membantu Quraisy menyerang dari dalam. Singkat cerita, Ka'ab tergoda. Ia membuka gerbang, mendatangi persekongkolan dan siap menyerang Madinah dari belakang. Saat itu, Rasulullah dan para sahabat sedang kelelahan dan hampir putus asa di parit. Jika serangan dua arah ini berhasil, Islam akan musnah. Tetapi Allah menjaganya. Pengkhianatan itu segera diketahui setelah sahabat Sa'ad bin Mu'ad mengecek langsung ke benteng dan mendengar ucapan kasar dari Ka'ab bin Asad. Hati kaum muslimin mulai panas, namun mereka tetap bersabar sampai Allah memberikan waktu balasan yang tepat. Sahabat beriman, lalu Allah menurunkan angin besar dan pasukan malaikat sehingga pasukan Quraisy bubar. Kaum muslimin selamat dari pengepungan itu. Mereka belum sempat istirahat. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dalam wujud manusia. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Apakah engkau telah meletakkan senjata, wahai Rasulullah?" "Demi Allah, kami para malaikat belum meletakkan senjata. Bangkitlah bersama sahabat-sahabatmu menuju Bani Quraisyah." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, Allah memerintahkan agar pengkhianatan ini dibalas saat itu juga. Rasulullah pun mengerahkan pasukan. Para sahabat yang lelah, masih bersenjata, langsung bergerak. Mereka mengepung benteng Bani Quraisyah selama 25 hari. Di dalam benteng, kaum Yahudi ketakutan. Mereka tahu mereka telah berkhianat. Sebagian dari mereka bahkan berkata, "Lebih baik kita bunuh istri dan anak-anak kita lalu maju perang, daripada jatuh sebagai tawanan." Pada akhirnya mereka menyerah, tapi mereka ingin memilih sendiri hakimnya. Mereka memilih Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin suku Aus, karena dulu Aus adalah sekutu Quraisy. Mereka pikir Sa'ad akan membela mereka, tapi mereka lupa Sa'ad telah lama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan ia baru saja terluka parah di perang Khandaq. Sa'ad bin Mu'ad dibawa ke depan Rasulullah. Kaum muslimin menahan napas, lalu Sa'ad berkata, "Semua laki-laki dewasa Quraisy dihukum mati, dan wanita, anak-anak dijadikan tawanan perang, serta harta mereka disita untuk kaum muslimin." Rasulullah bersabda, "Sungguh engkau telah menetapkan hukum dengan hukum Allah dari atas 7 langit, wahai Sa'ad." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sahabat beriman, ini artinya keputusan Sa'ad direstui Allah dan Rasul-Nya. Bahkan dalam kitab Taurat Yahudi yang ada pada masa itu, hukuman bagi suku pengkhianat perang memang seperti itu. Laki-laki dewasa dihukum mati. Sahabat beriman, inilah bagian penting untuk kita renungi. Islam itu penuh rahmat bagi siapa yang menjaga perjanjian. Tapi Islam juga tegas terhadap pengkhianatan yang berbahaya. Rasulullah tidak membantai mereka dari awal. Mereka dihukum bukan karena mereka Yahudi, tapi karena khianat saat perang. Pengkhianatan dalam keadaan perang sama saja menusuk umat Islam dari belakang. Dan itu adalah dosa besar. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu takut akan adanya pengkhianatan dari suatu kaum, maka kembalikanlah perjanjian itu secara jujur." Quran surah Al-Anfal ayat 58. Sahabat beriman, kisah Bani Quraisyah adalah pelajaran keras tentang bagaimana bahayanya pengkhianatan dan pentingnya loyalitas terhadap perjanjian. Semoga Allah menjadikan kita golongan yang adil dan tegas seperti Sa'ad bin Mu'adz, penuh kasih seperti Rasulullah dan tidak tergoda oleh dunia, sebagaimana Bani Quraisyah yang tergoda. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.